Catur berarti penyepian. Hmm. 4 pengendalian dalam tradisi nyepi. Iya, Nah, betul. kayak gimana tuh? Ada 4 hal yang perlu kita kendalikan atau maintenance di saat perayaan Hari Raya Nyepi. Pertama ada amati karya. Amati karya. Karena tidak memang berkegiatan, iya, beraktivitas. tidak aktivitas seperti biasa kerja. Tetap kita aktivitas tapi di dalam rumah kan gitu. Oh, cukupnya internal. Oke. Karena aktivitas yang diharapkan pada saat amati karya ini adalah lebih kepada hal-hal yang ya mempelajari ajaran-ajaran Weda. Jadi kita diajak untuk fokus ke situ di momen amati karya ini. Okay. Nah, kemudian harapannya adalah kita itu bisa memahami dulu lingkup dari pelaksanaan berarti penyepian ini. Oke. Di amati karya tadi. Nah, setelah itu baru kita amati lelungan. Amati lelungan. Amati lelungan adalah kita tidak bepergian. Berarti otomatis tidak kemana-mana. Tidak gitu, kemana-mana. Kan? Kita berada di teritori yang memang kita untuk mendukung pelaksanaan pengendalian tadi. Oke. Ya, supaya tidak menimbulkan pikirannya kemana-mana juga ya. Betul. Kayak ketagihan utang. Atau kalau misalnya anak kuliahan itu banyak, oh ini tugas kuliah. Jadi supaya nggak ada pencarian-pencarian seperti itu gitu. Betul. Ya. Jadi harapannya memang hari ini tuh kita fokus untuk nyepi gitu kan. Ketiga, amati geni. Amati lelanguan. Lelanguan. Oke, amati lelanguan. Ndak hiburan. Oke. Ndak hiburan otomatis karena kita tadi kan sudah tidak ada aktivitas, kemudian tidak bepergian. Hiburan ini justru lebih menghibur diri kita. Menghiburnya gimana tuh? Dengan cara apa? Dengan cara yaitu tadi mempelajari nilai-nilai Weda, misalnya penerapannya supaya menunjukkan kita itu benar-benar sedang melaksanakan nyepi, sipeng. Jadi kita fokusnya ke Dharma itu tadi. Dharma lewat refleksi-refleksi yang kita lakukan di keseharian melalui pemaknaan dari nilai-nilai Weda. Misalnya apa? Misalnya Trikaya Parisuddha, berpikir yang baik. Wah, itu sesuatu yang sangat sulit untuk dilakukan, Bli. Nah, disitulah di nyepi itu kita kayak, oh kita ini difokuskan hari ini untuk refleksi. Setelah itu kalau di momen tahun baru itu biasanya kan resolusi. Jadi resolusi kita dalam bentuk manacika, misalnya berpikir yang baik. Jadi kita mengarahkan hal-hal yang mendukung. Mendukung apa? Mendukung peningkatan kualitas diri kita. Nah, jadi pribadi yang baru gitu ya. Betul. Karena resolusi dong kan. Tentunya kita ingin lebih baik dari tahun sebelumnya, dari hari sebelumnya. Kemudian berkata yang baik. Harapannya apa? Karena kalau misalnya kita menyepi, otomatis kan kita tidak gibah. Gosip-gosip. Kita tidak nyampah. Kita tidak menjadi tidak meluapkan hal-hal yang tidak seharusnya kita sampaikan, entah itu di media sosial, sesama aktivitas di luar gitu ya, ngobrol dengan itu kita batasi. Jadi di situ kita membangun, kalau kita punya keyakinan bahwa hari nyepi itu tidak boleh bepergian atau tidak boleh hiburan, ya mesti kita buat hiburan secara rohani. Salah satunya tadi mempelajari nilai-nilai Weda, kemudian membaca kitab suci, lalu Gayatri Mantra, japa gitu ya. Nah, penggalian ini akhirnya membawa kita pada terakhir Catur Brata itu amati geni. Tidak mengumbar dalam bentuk negatifnya itu amarah, ego. Jadi yang biasanya kan ini tidak menyalakan api gitu kan. Padahal itu maksudnya api hawa nafsu. Betul. Nah, misalnya Bli di kantor adalah seorang pejabat atau direktur Astungkara Wingnamastu gitu ya.
Jadi kalau beli secara profesional ya, misalnya ada karyawan yang kayak Staff lah. ya staff yang tidak mengerjakan tugasnya dengan baik, pasti beliau akan emosi lalu wah kamu gini aja nggak bisa gitu ya. Kamu nih marah gitu ya. Jadi itu yang membuat di Amati Geni tadi esensinya adalah kita mesti membawa sifat-sifat yang negatif tadi lebur bersama ogoh-ogoh itu. Jadi dia terlepas di situ. Sehingga ketika kita nyepi ya sudah tidak lagi membawa sifat-sifat yang biasa kita lakukan gitu ya. Jadi berata penyepian ini juga menegaskan pada kita bahwa kita sudah memiliki pancasrade gitu ya, yakin terhadap adanya Sang Hyang Widi, kemudian yakin adanya Sang Hyang Widi yang ada di dalam diri kita gitu ya, terus ada karma pala, adanya punarbawa, dan akhirnya adalah kita moksa. Kebebasan yang kita dapat adalah bebas karena kita bisa menguasai, mengendalikan ego kita. Gitu. Ini yang menjadi hal yang sangat penting dan serius untuk kita gali. Nah, itu yang menjadi esensi dari Catur Brata penyepian. Semoga kita semua menjadi makhluk yang lebih terkendali hawa nafsunya, ya, gitu, lebih menjadi pribadi diri, yang lebih baik. Iya, tentunya progresif lah. Dan harapannya kan tidak hanya berhenti di nyepi aja, tapi ini menjadi momentum buat penyadaran kita.